Oke, nah nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu malam hari ini di Alchemy ada Mas Destantong Muhammad Dias Putro atau yang biasa kita panggil Mas Dias gitu dengan judul Mastering Live Coding Interview di mana materinya nanti akan membahas tentang mempelajari basic algoritma dan struktur data, kemudian pemahaman kompleksitas waktu Big O pada live coding, dan yang terakhir ada follow up question pada saat coding interview, dan nanti ada sesi technical untuk menggunakan coding room tadi yang kita share di awal gitu. Kita kenalan dulu ya sama Mas Dias. Jadi Mas Desanto Muhammad Dias atau biasa yang disapa Dias, beliau merupakan lulusan dari ITB jurusan Teknik Informatika tahun 2020. Mas Dias memulai karirnya dan mendapatkan pengalaman mengelola project itu sewaktu menjalani internship di sebuah startup namanya Meridian ID. Kemudian Mas Dias membangun sebuah produk digital untuk berbagai perusahaan, salah satunya seperti sistem absensi dan laporan, kemudian ada aplikasi web content management system, hingga membantu pembangunan paper yang dipublish di namanya EAAA gitu. Dan Mas Dias ini pernah menjabat sebagai CTO di PeopleShift, sebuah perusahaan provider training soft skill, people development, and corporate culture yang bertransformasi ke ranah digital dengan membangun LMS gitu selama lebih 2 tahun lebih gitu. Dan ia pernah menjadi manajer IT di Equitech Group. Oke. Dan dari pengalaman Mas Dias ini, beliau sering mengadakan standarisasi untuk live coding interview dan mini project untuk keperluan hiring talent-talent kandidat programmer nih teman-teman. Dan Mas Dias aktif ya sebagai IT mentor dan tutor di beberapa akademi. Ia memiliki spesialisasi keahlian di bidang back-end dan menggunakan beberapa tech-stack seperti Express, Node.js, Laravel, kemudian ada Django, Java yang natif, dan ada VBA gitu. Oke deh, kalau gitu supaya nggak lama lagi kita mengundang Mas Dias untuk masuk screen Zoom ini. Aku persilakan, hai Mas Dias. Halo Mbak. Hai Mas Dias, baik kalau gitu Mas Dias, teman-teman nggak sabar nih untuk mengikuti materi pada malam hari ini ya. Jadi aku ingatkan nih teman-teman, kita ada simulasinya, jadi kita pakai coding rooms. Mungkin teman-teman yang baru hadir ya di acara ini, nanti kita akan ada sesi teknikal menggunakan coding rooms. Yang belum daftar bisa mungkin melakukan sign up dulu gitu. Dan kalau misalnya ingin bertanya tentang materi pada malam hari ini, bisa menggunakan Slido yang kita akan share di chat box kayak gitu. Oke deh Mas Dias, aku persilahkan untuk waktu dan screen-nya. Teman-teman selamat mengikuti acara ini. Ini judul ala-ala aja, Beyond Syntax gitu. Mastering Live Coding Interview. Karena di live coding itu yang penting bukan sintaksnya, tapi lebih ke logiknya. Nah, coding interview itu utamanya itu adalah untuk ngedevelop fresh algo gitu, rather than memorizing gitu. Emang kalau soalnya yang terkenal gitu bisa aja dengan cara memorizing gitu. Tapi harusnya sih sebenarnya untuk ngedevelop fresh algo kayak gitu. Kalau kata ini mungkin ada yang tahu, ini kata Hikaru, kalau di main catur aja lebih banyak tuh yang dibutuhkan taktik kayak gitu. Sama aku pikir juga sebenarnya dalam live coding gitu lebih banyak dibutuhkan taktik gitu. Bahkan konsep-konsep bisa kadang-kadang nggak terlalu kepake kayak gitu. Ini ya arguably seperti itu. Kenalan dulu, aku Drestanto Muhammad Dias Putro, panggilannya Dias. Sering nge-hire orang lewat live coding, biasanya sih untuk posisi tentu saja junior dan mid gitu ya. Kalau untuk posisi mid dan senior biasanya lebih banyak fokus di sistem desain interview kayak gitu. Kalau untuk junior dan mid, seringnya junior sih, itu pasti aku kasih live coding gitu. Karena kalau ngasih live coding itu benar-benar nunjukin mereka tuh bisa nggak sih untuk ngelaksanain programming kayak gitu. Kalau misalnya anak-anak yang biasanya belajarnya itu nggak konseptual gitu, biasanya ngerti buat API, ngerti bikin apa, tapi kalau di tes logiknya nggak ngerti. Jadi sebenarnya itu secara naik level ya, untuk naik level nantinya akan agak susah. Jadinya menurutku cukup penting nih untuk bisa live coding. Dan biasanya juga di perusahaan-perusahaan yang cukup gede
ini penting gitu. Bahkan lebih penting daripada gelar itu sendiri kayak gitu. Punya gelar S1 biasa lebih nggak penting kalau nggak bisa live coding daripada anak yang bisa live coding jago banget tapi nggak punya gelar kayak gitu. BTW fun fact ini kalau lihat di sebelah kanan ada gambar gitu. Gambarnya ini nggak ada hubungannya ya sama tulisannya kayak gitu. Itu tips saja sih kalau misalnya bingung ngasih gambar apa ke suatu PPT, kasih aja yang nggak ada maknanya kayak gitu. Lanjut ya, ini coding interview. Jadi coding interview itu mulainya dari logic question gitu. Jadi biasanya sih questionnya kadang-kadang juga fake gitu dan harus ditanya ini tuh kalau misalnya case-nya seperti ini jawabannya bakal apa? Kalau case-nya seperti ini jawabannya bakal apa gitu. Yang bagus sih sebenarnya seperti itu karena benar-benar saat kita melakukan live coding itu tuh bukan cuma ngetes logic tapi ngetes dia tuh bakal nanya atau enggak kayak gitu. Jadi benar-benar one on one kan biasanya atau bahkan interviewernya lebih dari satu bisa 2 orang gitu. Itu benar-benar dicek anak ini bakal nanya enggak, terus anak ini bisa ngoding enggak kayak gitu. Terus baru dijawab dengan cara ngoding langsung. Caranya macam-macam ya. Ada cara di mana jelasin dulu gitu. Coba deh jelasin dulu gimana cara ngodingnya. Misalnya dikasih persoalan, coba jelasin cara ngodingnya. Aku bakal bikin array, terus habis itu nanti array-nya bakal di split dulu, misalnya terus habis itu gimana kayak gitu. Terus baru dikerjain kayak gitu. Atau ada juga yang sistemnya ngejelasin sambil ngoding kayak gitu. Ini sistem berdasarkan kandidat ya, jadi bukan berdasarkan interviewernya. Biasanya interviewer nggak ngasih aturan, nanti kandidatnya ada yang tipenya ngejelasin dulu, ada yang tipenya ngejelasin sambil coding kayak gitu. Atau jelasin di akhir. Tapi aku agak nggak rekomen yang buat part terakhir ya kayak gitu. Karena jelasin di akhir tuh biasanya kalau disuruh doang gitu. Jadi misalnya ikut live coding gitu, terus habis itu ngerjain gitu aja, terus ditanya sama interviewer, coba dong jelasin itu kodenya maksudnya apa kayak gitu. Kalau udah sampai ditanya kayak gitu, itu salah satu red flag sebenarnya. Maksudnya nggak red flag banget sih, tapi satu poin minus untuk kandidat itu karena dia nggak coba jelasin dulu tanpa sebelum ditanya kayak gitu. Tentu saja disuruh run, jangan over complicate ya. Jadi buat yang nyoba live coding gitu, jangan nge-over complicate sampai bikin driver yang susah kayak gitu. Masukin aja hard code kayak gitu. Jadi misalnya array ya masukin aja array-nya secara hard code ke dalam kodenya. Nggak perlu bikin kita masukin string terus stringnya diubah jadi array gitu. Biarpun sekarang kayak gitu nggak terlalu sulit, tapi bukan itu intinya live coding. Intinya adalah bikin functionnya kayak gitu. Buat orang-orang yang ngejalanin interview ya, aku saranin juga jangan mempersulit di bagian situnya, tapi fokusin ke logiknya aja. Jangan fokus ke bagian-bagian yang seperti bikin itunya tuh, bikin test case-nya harus misalnya masuk ke dalam command line segala macam, nggak perlu ribetin di situ. Terus saat menjelaskan kode itu dijelasin biasanya data type-nya pakai apa sih? Misalnya ini aku pakainya outputnya string loh kayak gitu, atau aku pakainya outputnya integer. Karena kan biasa kalau misalnya pertanyaannya nggak spesifik gitu, mungkin bisa pakai dua-duanya kayak gitu. Terus data structure-nya pakai apa? Misalnya aku ngerjain ini pakai array doang kayak gitu. Atau misalnya aku ngerjain ini nggak pakai array, bahkan langsung aja disimpan di 2 variabel gitu. Nah itu harus dijelasin kenapa kita melaksanakan itu gitu. Apakah yang kepikiran doang atau lebih baik karena apa kayak gitu. Nggak masalah sih kalau misalnya kita ngerjain sesuatu itu tuh cuma yang kayaknya yang kepikiran kayak gitu ya udah deh kita buat aja kayak gitu. Itu nggak masalah buat di awal. Tapi setelah itu di interview yang sama ya kita juga harus jelasin. Tapi kayaknya better gini deh. Kayaknya better nggak pakai array deh, kayaknya better pakai hash map deh, atau kayaknya better array-nya tuh di set biar jadi queue deh daripada kita akses satu-satu tengahnya kayak gitu. Terus biasanya ada follow up question. Follow up question ini yang paling sering itu adalah time complexity. Jadi time complexity-nya apa gitu. Terus untuk memperbaiki gimana nih, ada cara nggak untuk memperbaiki kayak gitu. Nah ini template lah yang bisa kita pakai ya kalau kita mau nge-interview peserta. Dan buat teman-teman kandidat yang lagi pada ngelamar kayak gitu, biar bisa tahu juga saat kalian
live coding ke perusahaan, kurang lebih template-nya bakal kayak gini gitu. Kalau mungkin template ini bakal nambah kayak gitu. Kalau ngurang sih kayaknya jangan deh. Maksudnya jangan sampai teman-teman persiapannya kurang dari ini gitu. Minimal banget persiapannya ini. Kalau nantinya ditanya lebih dari ini ya bisa aja kayak gitu. Mungkin aja. Kadang-kadang soalnya technical interview ya dicampur antara live coding sama sistem desain kayak gitu. Jadi harus ngerti sistem desain juga, tapi biasanya dikit-dikit gitu. Nah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah data structure. Ini buat para hiring ya, orang yang nge-hiring ya, ini jadi poin penting yang perlu dites, bisa dibilang. Perlu dites kepada kandidat. Jangan sampai misalnya kita fokusin di logic, tapi sebenarnya nggak ada data structure sama sekali yang dipakai. Minimal banget array gitu, untuk nunjukin kandidat itu bisa nggak sih pakai data structure array gitu. Kalau kandidat itu misalnya nggak bisa pakai array atau nggak ngerti cara looping, itu udah pasti nggak usah lah kayak gitu. Itu menurutku ya, maksudnya mungkin ada part yang kita bisa ngajarin dari sisi ini, sisi itu kayak gitu. Cuma kalau nge-hire-nya memang programmer yang sudah berbasic, better yang udah memang bisa ada konsepnya di bidang programming, minimal ngerti data structure array kayak gitu. Terus string ya, jadi array sama string ini pasti wajib kayak gitu. Array itu basically adalah satu tempat untuk naruh banyak variabel kayak gitu. Kalau variabel itu tempat untuk naruh value, array itu bisa naruh banyak variabel. Dan array ini bentuknya nggak harus integer, bisa aja dalamnya char, bisa aja bahkan dalamnya string dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya, orangnya itu misalnya pakai C kayak gitu, mungkin bisa nanti follow up question-nya bisa nanya array-nya itu sistemnya gimana sih, karena kalau C itu kan array-nya pointer kayak gitu, mungkin bisa ditanya lebih lanjut ke arah situ gitu. Nah buat queue sama stack untuk sekarang sih aku lihat kebanyakan programming language tuh ini udah kegabung nih ke array kayak gitu, biarpun nggak bener-bener kegabung gitu, tapi biasanya function-function yang di array itu bisa untuk queue dan stack gitu. Kayak misalnya Python atau JavaScript udah bisa kayak gitu melakukan penambahan array depannya, penambahan belakangnya kayak gitu, ngikutin structure queue dan stack kayak gitu. Nah kalau misalnya ini ya paling di tesnya caranya adalah ngasih soal-soal yang bentuknya memaksa untuk pakai ini kayak gitu. Kalau misalnya akhirnya dia sistemnya nggak pakai ini, itu bisa jadi minus poin buat dia. Misalnya harusnya dia pakai stack, tapi caranya dia adalah dia masukin dia keluarin biasa, tapi dia akses biasa gitu, dia tumpuk-tumpuk tapi dia catat udah diakses atau udah dibuang kayak gitu. Nah itu kan udah pasti jadi ribet dan nggak sesuai sama data structure aslinya kayak gitu. Jadi data structure yang perlu digunakan pun harus benar-benar dicek kandidatnya bisa atau enggak. Terus ini nih yang biasanya jadi momok gitu di setiap live coding itu adalah penggunaan hash map gitu. Di mana hash map basically array tapi indeksnya itu bisa berupa apapun kayak gitu. Jadi key-nya misalnya name gitu. Value-nya di sini John kayak gitu. Key-nya misalnya age, value-nya 25 dan seterusnya kayak gitu. Nah, buat hash map sendiri sebenarnya kalau yang teman-teman yang pakai PHP itu juga bisa buat kandidat ya yang pakai PHP hati-hati bisa ditanya bahwa karena PHP itu kan basicnya array-nya itu kayak hash map semua kayak gitu. Dan buat interviewer yang ngelihat orang pakai PHP biasanya bagus kalau ditanya kayak gitu. Jadi semakin dalam kita ngerti tentang programming language-nya itu semakin baik kayak gitu. Jadi pakailah programming language yang benar-benar kita kalau bisa ngerti dalamnya gitu. Nggak harus dalam banget sih, tapi at least ngerti, oh ini tuh konsep yang dia pakai gitu. Cara implementasinya mungkin kita nggak ngerti, tapi konsepnya kita tahu programming language itu pakainya itu kayak gitu. Nah ini kita coba latihan dikit gitu. Untuk ini boleh coba ditulis di chat aja jawabannya gitu, atau idenya boleh. Ini lumayan terkenal ya, ada 2 variabel X dan Y. Coba ditukar tapi nggak pakai variabel baru kayak gitu. Oke, aku coba ini ya. Dari yang paling atas, Dimas Pradana bisa on mic nggak? Ya, bagus. Oke. Kamu jawab paling pertama ya, X, Y sama dengan Y, X gitu kan? Nah, untuk jawaban kayak gini, ini biasanya pertanyaan follow up-nya adalah di dalamnya ini
pakai apa? Python ya atau bukan? Eh, Golang sih. Kalau aku Oh, Golang Golang ya. ya. Aku nggak pakai soalnya, jadi aku nggak tahu Golang bisa kayak gini. Di Golang ini x, y sama dengan y, x dia nge-allocate variabel baru atau enggak? Eh, iya harusnya Berarti di pertanyaannya kan, copy. Hmm. Kalau misalnya mau pakai apa nilai langsungnya gitu, bisa pointer nanti. Apa, desain ke pointernya. Bisa. oh kalau di Golang dia tuker tukar pointer gitu, kalau x, y sama dengan y, x atau bukan? Kalau Maksud pertanyaanku kan, maksudnya di dalamnya kalau kamu mm, mm. x, y sama dengan y, x, apakah dia nge-allocate memori atau dia eh, ngemindahin variabelnya dengan cara lain gitu? Oh ini eh, allocate memory sih. Jadi dia bikin apa memori baru gitu. Nah kalau Heeh. misalnya nggak mau pakai memori baru itu bisa assign pakai pointer. Tapi kalau misalnya mau pakai pointer mungkin itu butuh variable yang lainnya gitu. Ini kan Oke, soalnya oke. katanya nggak perlu nggak boleh pakai variable lain kan. Oke, oke. Buat tadi kan kamu bilang ini nge-allocate memori gitu. Nge-allocate Mm-mm. memorinya gimana? Ada satu variabel tambahan atau gimana? Eh, Otomatis ya harusnya. Jadi si golangnya di memorinya itu otomatis ngebikin sendiri. Nah nanti itu tinggal desain dirubah gitu nilainya. Nilai yang dari memori yang di allocate. Nah itu desain ke yang sebelumnya. Jadi misalnya kayak X gitu kan. X Mm, misalnya nilainya 1, Y 2. Nah kalau mm, mau misalnya ditukar, nah mm. Y, X gitu. Nah ini sebenarnya X itu eh, bikin eh, X yang baru gitu di memori yang beda dengan yang Oke, sebelumnya. oke, nangkep, 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 nangkep. Berarti gini kan? Berarti gini ya. Ini X, aku coret-coret ya. Ini misalnya X, ada isinya nih misalnya 5 gitu, terus Y. Misalnya 10. Sebenarnya yang dilakukan adalah dia bikin X baru gitu, nilainya 10, terus Y baru, nilainya 5 gitu ya. Betul ya? Hmm. Hmm. Oke, oke. Kita nggak tahu apa yang dilakukan dengan XY dan yang lama, apakah pakai garbage collector atau dia di destroy saat itu juga, kita nggak tahu. Oke, oke. Lumayan oke sih. Basically itu yang harus di master adalah kalau ditanya seperti itu harus bisa jawab kayak gitu. Terus makasih ya buat Dimas Pradana. Untuk lanjut mungkin Felix Winston ada bisa on mic kah? Ya, Mas, Ah, 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 ah. Boleh tahu itu pakai apa ya programming language-nya? Java. Java bisa Java atau enggak, soalnya sintaksnya itu mirip-mirip. Oke, oke, oke. Eh, itu kan kamu buat tem ya, Ya, bener nggak? Nah, benar-benar. tem itu variabel baru bukan? Ya, variabel untuk menampung nilai. Oke, oke, oke. Berarti itu nggak sesuai sama permintaan ya? Nangkep nggak? Permintaannya tuh nggak boleh pakai variabel baru. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus juga itu kayaknya A-nya didefinisiin ulang tuh in A sama dengan B. Semestinya langsung aja A sama dengan B kayak gitu. Tapi nggak masalah. Jadi permintaannya adalah tanpa variabel baru kayak gitu. Oke, makasih ya Felix Winston. Boleh diperbaiki gitu. Aku mau cari bentar. Nah, coba Rizky Pratama. Nah, ini unik nih, lumayan unik. X sama Y, itu dimasukin ya, sambil dimasukin misalnya. Ini Node.js ya. Bisa on mic, Rizky Pratama. Ini santai aja ya, maksudnya kita sambil belajar kayak gitu. Aku sambil ngasih tahu kira-kira bakal ditanyanya apa kayak gitu. Ya, Ada udah nih, Mas, Rizky udah kedengaran? Rizky Pratama ya? Halo, ya. Udah kedengaran, Ah, Mas? nggak kedengeran. Halo? Udah kedengaran? Oh iya, maaf, maaf. Ya. Oke, ini caranya gimana ya? Misalnya X-nya 100, Y-nya 50. Di line Ya. 3 yang terjadi apa? Ah, X-nya tadi 100. X-nya X-nya 100, jadi misalnya 50. Y-nya 50. Pas X sama dengan Y yang terjadi apa? Ah,
Jadi 50. X-nya jadi 50, Y-nya tetap 50 ya. Iya. Nah, pas Y sama dengan X apa? Y-nya tetap 50. Nah, berarti nggak tertukar ya. Iya, nggak tertukar. Nangkap kan problemnya? Oke, Mm-mm. oke. Nah, itu aku juga saranin buat interviewer ya. Kalau bisa jawabannya misalnya salah, coba bikin mereka sadar kalau salah. Jangan langsung, ini salah nih. Jangan kayak gitu. Atau cara kalau mau gampang ya, bikin sadar kalau salah, coba di run deh. Kayak gitu. Paling gampang kayak gitu. Cuma ini kan aku nggak sempet run. Satu lagi deh, ini Diki Atala. Aku nggak buat jawabannya lagi, nggak apa-apa. Halo, Diki Atala bisa on mic? bisa nggak? Oke, oke. Boleh dijelasin itu yang dilakukan apa? Jadi di sini saya menampilkan hanya operasionalnya saja. Jadi di Hmm, sini saya menggunakan bahasa JavaScript. hmm, Eh, di data tipenya dari X sama Y itu menggunakan var. Kemudian hmm, di sini menggunakan pemisahan saja ya, Kak. hmm. Untuk X-nya misal saya berikan nilai 1 dan Y saya berikan nilai 2. Jadi di situ nanti misal kita buat variabel X itu kita ambil dari nilai yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu 1 kurangi 2, jadi nilainya yang X pertama itu -1. Hmm. Kemudian bawahnya itu Y sama dengan X plus Y. Itu kita dapatkan hasilnya sama dengan Y yang baru itu 2 ditambah dengan X yang tadi didefinisikan sebelumnya, yaitu -1. Jadi 2 plus -1 itu 1. Jadi nilai Y-nya sudah kita dapatkan 1. Kemudian yang terakhir yang X sama dengan Y min X. Jadi tadi nilai Y yang barunya kan adalah 1 dikurangi dengan X yang sebelumnya, -1. Jadinya 1 plus 1 sama dengan 2. Oke, oke. Sip, sip. Nice nih buat Diki Atala. Ini udah pasti nggak allocate memory ya, karena memang tidak ada declaration apapun gitu. Dan terus pakai plus minus aja gitu. Bahkan kalau nilainya ada yang minus pun masih works gitu ya. Oke, oke. Nice, nice, nice. Oke, yang lain eh, kurang lebih sama sih. Bentar, ada yang beda nggak? Aldi juga sama pakai plus minus. Ini yang Harits Ibrahim, basicnya sama ya, sama tadi siapa sih? Diki Atala, cuma plus minusnya aja ditukar kayak gitu. Oke, oke, oke. Buat ini ya, pokoknya intinya aku tuh suka ngasih soal yang kalau bisa dia pakai fungsi bawaan kayak gitu. Maksudnya kita bait dia biar pakai fungsi bawaan. Nah, terus kalau dia pakai fungsi bawaan, itu harus ditanya, itu fungsi bawaan dalamnya tuh ngapain kayak gitu. Karena kita buat performance tuh sangat penting di sini. Maksudnya kita sangat care terhadap performance gitu. Nah, terus kalau misalnya itu tidak sesuai gitu, misalnya, oh ternyata dia allocate memory nih di fungsi bawaannya. Ya, maksudnya coba dong buat yang biar dia nggak allocate memory kayak gitu. Terus lanjut kerjain lagi kayak gitu. Jadi kalau bisa kasih soal yang nggak terlalu ribet, tapi bisa dieksplor kayak gitu. Itu saranku sih buat para interviewer. Dan kalau kandidat juga bukan berarti kalau bisa beres itu selesai, tapi bakal dieksplor sama interviewernya. Jadi hati-hati aja kayak gitu. Kalau buat jawabannya aku nggak buat, tapi basicnya gini. Kalau misal jawaban yang aku nggak tahu paling optimize atau enggak, karena kan ini optimization problem ya. Yang paling bagusnya gimana? Misalnya X-nya sekian ya, misalnya aku buat sorry. Misalnya aku buat X-nya 100 gitu, Y-nya 7 gitu. Y-nya 7. Nah, plus minus itu udah jawaban yang paling hampir mendekati kayak gitu. Sorry, udah jawaban yang mendekati jawaban benernya kayak gitu. Tapi ada satu cara nge-optimize lagi, bahwa ada operator yang mana dia tuh lebih speed-nya lebih tinggi daripada plus minus, yaitu operator XOR. Jadi yang dilakukan adalah X. Y ini X-nya aku XOR sama Y, terus Y-nya di XOR sama X, X-nya di XOR lagi sama Y. Jadi ini apa namanya? Ininya juga gampang, apa namanya? Cuma ngebolak-balik doang. Nggak perlu plus sama minus, tapi selalu XOR dan XOR. Sorry. Aku ini dulu. Aku edit transition-nya dulu. Wait. Oke. Ini ya. Gitu.
Aku nggak buat sih, cuma boleh dicoba aja. Ini harusnya nuker kayak gitu. Dan ini speednya sebenarnya lebih cepat daripada plus minus kayak gitu. Dan udah pasti nggak allocate memory gitu. Ini teknik di kriptografi sebenarnya pakai XOR segala macam kayak gitu. XOR dan lain-lain ya. Buat Alvan, XOR itu kepake di kriptografi. Jadi yang pola pikirnya kayak gini biasanya udah pernah belajar kriptografi kayak gitu. Jadi kriptografi itu basically ada sesuatu, kita acak aja pakai sesuatu yang random gitu. Nanti cara ngebuka kuncinya, ya yang random itu di XOR lagi. Gampangnya gitu ya. Kita punya variabel, let's say itu password, kita XOR sama sesuatu yang cuma kita yang tahu. Let's say kata-katanya secret. Password itu di XOR sama secret. Gimana kalau kita mau tahu password itu lagi, ya kita XOR balik sama secret gitu. Tapi itu bisa kebuka ya berarti kuncinya kayak gitu. Itu buat industri kepakainya di situ ya. Oke, ini oleh-oleh ya, bisa dicoba di rumah. Dikasih positive integer, bikin fungsi yang hasilnya benar kalau integer tersebut palindrom. Palindrom adalah sesuatu yang dibalik itu sama. Jadi 1, 2, 3, 2, 1 itu palindrom. 1, 4, 5, 1 itu bukan palindrom kayak gitu. Nanti biasanya yang di-expect kandidatnya nanya gitu. Kalau misalnya 1 digit itu dianggap palindrom atau enggak. Lebih bagus lagi kalau nanyanya, ini maaf kalau 1 digit saya anggap palindrom ya kayak gitu. Karena pasti arahnya ke sana kayak gitu. Kalau misalnya nggak nanya ya nggak apa-apa sih. Cuma nanya kayak gitu tuh lebih kelihatan bagus biasanya di mata interviewer. Berarti ngerti nih orang nih kayak gitu. Oke. Ini bentar ya. Apa harus nggak apa-apa nggak apa. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai hash map, sebenarnya itu semua persoalan tuh pasti bisa. Aku ulangin sedikit. Hash map ini kan basically ada key, ada value gitu. Bisa aja nih cara paling gampang, paling gamblang adalah key ini kita taruh di array 1, value ini kita taruh di array 2 gitu. Kalau kita mau ngakses key 1 dari value 1 ya search aja di array pertama, dapat key-nya, dapat index array-nya, index array itu masukin ke array 2 gitu. Jadi bayangannya nih kalau misal ya hash map itu nggak ada gitu, kita bisa buat array gini. Ini array 1, R1, ini 0, 1, 2, 3, 4. Terus ini isinya ya. Ini sebenarnya isinya key dari hash map-nya. Terus ada array 2. Kalau kita nggak peduli performance, ini tetap work gitu loh. Jadi kalau kita mau ngambil age dari hash map tersebut gitu, harusnya kan dapatnya 25 nih. Berarti di sini nih, ini ada age misalnya, ini 25 kayak gitu. Ya kita search aja age di sini, di array 1, dapat indeksnya 2, 2 itu dimasukin ke sini kayak gitu. Terus habis itu kita dapat, oh isinya 25 kayak gitu. Nah, tapi kan itu secara performance nggak bagus. Nah, contoh soal yang bisa dikerjakan secara apa ya brute force, tapi sebenarnya lebih bagus kalau pakai hash map, ini soal ini gitu. Aku nggak tahu sih kalau nggak pakai hash map bisa atau nggak. Jadi ada array of integer, dan hasilnya sum kayak gitu. Kita disuruh print semua pairs in the array whose sum is equal to sum ini kayak gitu. Jadi misalnya array-nya 1, 2, 3, 4 gitu. Terus misalnya sum-nya itu 5. Nah, kita harus ngeprint 1, 4, 2, 3 gitu. Format printnya terserah ya. Nah, ini sekali lagi jangan ngeribetin di format print kayak gitu. Kalau ngeribetin di format print, makanya kadang-kadang kalau pakai auto grader kayak gitu, kadang-kadang agak ribet di sini-sininya kayak gitu. Kadang-kadang ya, kecuali kalau soalnya didesain bagus kayak gitu. Jangan sampai ngeribetin kandidat di bagian ini, bagian print-printan. Wah, ini outputnya harus pas banget kayak gitu. Jangan ribetin di situ. Tapi pastiin logiknya jalan kayak gitu. Nah, cara paling gampang adalah kita cek aja 1. Dari 1, ini kan 1 nih, I-nya di 1. Terus dari I+1 ke N, dari 2, 3, 4 kayak gitu.
itu ada nggak yang kalau di total hasilnya sum gitu. Oh, 2 enggak, 1,3 enggak, 1,4, oh hasilnya 5 gitu, masukin. Terus I-nya naik 1, 2, 3, 4 masukin. Ini pun sebenarnya udah agak di-optimize kayak gitu. Jadi nggak brute force amat. Kalau mau brute force banget, mungkin apa namanya, kalau misalnya udah ketemu, sorry, bentar. Kalau misalnya udah, dia muter dari awal lagi. 1, 2. Tapi jadi double nggak ya? Bentar, aku mikir dulu. Ini kan J-nya dari I plus 1. Sebenarnya bisa aja J-nya dari 0 juga kan, kayak gitu. Tapi mungkin jadi double counting ya kalau gitu. Ini mungkin udah cara brute force mungkin ya, cara seperti ini kayak gitu. Nah, soal kayak gini bisa diperbaiki dengan hash map kayak gitu. Gimana caranya? Nah, ini kalau teman-teman mau coba, silakan mute aja, terus habis itu cobain sendiri kayak gitu untuk kerjain soal kayak gini. Tapi di sini untuk tidak membuang waktu, aku tunjukin code-nya kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan sum itu, kita itu cukup melakukan 1 kali iterasi kayak gitu. Jadi daripada pakai ini, yang mana kita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 kayak gitu. Jadi kita bisa dibilang melakukan iterasi itu ada 1 iterasi di dalam setiap iterasi kayak gitu. Nah, kalau ini dia cuma iterasi sekali kayak gitu. Aku bikinin hash map itu namanya div map. Ini hash map ya kalau di Python tuh ini inisialisasi hash map. Terus dari I sampai range n kita cek perbedaannya. Sum dikurangin RI itu kita simpan ke div. Kalau divnya ada di div map gitu. Nah, ya udah kita print, berarti itu udah cocok. Kalau enggak, yang kita masukin tuh div-nya, RI-nya jadi key-nya kayak gitu. Nah, ini kan agak susah menjelaskannya kayak gitu. Kalau mau lebih kebayang caranya, ini aku ya, teknik aku buat ngejelasin dan buat ngecek kandidat juga bisa ngejelasin atau enggak, dicontohin pakai 1 contoh kasus kayak gitu. Misalnya kasusnya 157-15, sumnya 6 kayak gitu. Nah, ini bisa secara on the fly teman-teman lakuin gitu. Jadi agak susah sih kalau teman-teman nge-code cuma buat nunjukin, ngejelasin, cuma buat ngejelasin. Mendingan teman-teman langsung aja di dalam kodenya tersebut, teman-teman jelasin. Misalnya array-nya segini, sumnya segini. Maka pas dia masuk ke pertama, dia dapat 6 kurang 1, div-nya 5. Penjelasan di bawah kanan ya. Div itu 5 kayak gitu. Terus cek div ada nggak di div map kayak gitu. Ternyata 5 itu nggak ada di dalam div map. Orang div mapnya masih kosong gitu. Nah, kalau nggak ada, sebentar. Apapun yang terjadi, kita masukin ke dalam map 1, 5 kayak gitu. Terus di berikutnya, loop berikutnya, ini harusnya loopnya aku tulis ya, loop 1, loop 2, segala macam. Di loop 2, masuk ke 5. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Dicek 1 ada nggak di div map. Nah, ini satunya harus ditaruh di key-nya. Kenapa? Karena kalau dia ditaruhnya di dalam belakangnya nggak bisa dicek. Kalau di key-nya bisa dicek. Nah, kalau ini dicek ada, ini di print 1,5. Makanya dia nge-print 1,5 kayak gitu. Jadi urutannya aku kasih ini ya, biar kebayang. Ini printing yang ini, ngasilin ini. Terus printing yang ini, aku agak lompat deh, ngasilin ini. Terus printing yang ini, ngasilin ini. Yang ngeceknya kurang lebih yang pertama ini itu saat masuk ke sini ya, masuk ke sini gitu. Terus 5 div map 1 ini aja, min 1 ini pas di sini. Terus 7 aku lompat dulu, ini itu pas di sini. Aku ganti warna lain biar kebayang agak selang-seling. Sorry. Nah, ini itu yang ini.
ini, itu yang ini. Gitu. Jadi awalnya dia di hijau, di 1, 6 kurang 1 itu 5, makanya muncul angka 5, terus dicek. Map-nya belum ada isinya, terus kita tambahin map 1,5, kayak gitu. Terus habis itu yang kuning, ini, map-nya masih isi 1, berarti bisa di print nih, printing here, maka muncul yang biru, kayak gitu. Dan seterusnya, gitu. Nah, ini, kalau teman-teman perhatiin, cuma ngejalanin array-nya sekali. 1, 5, 7, min 1, 5, gitu. Daripada yang tadi ngejalanin array-nya, nah ini, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Pasti lebih cepat yang ini, apalagi kalau array-nya besar. Gitu. Nah, gimana sih kita tahu ngejustifikasi atau ngebilang dengan simple? Yang lebih bagus tuh yang ini, kayak gitu, daripada yang ini. Daripada yang ini, gitu. Gimana cara kita bilang dengan secara lebih sederhana, kayak gitu. Ada yang namanya time complexity. Dan ini sangat sering jadi follow-up question, kayak gitu. Time complexity basicnya adalah kita bakal ditanya ya atau sering dipakainya adalah ON kayak gitu. Sebenarnya ada ON, ada TN, ada omega N kayak gitu. Dimana kalau ON itu adalah calculate the worst case time complexity of an algorithm. Jadi kalau misal kita mau nyari 20, array-nya isinya ada 8, berarti ini N-nya tuh 8 kayak gitu. Jadi N-nya itu adalah ukuran array-nya atau ukuran dari persoalannya. Kalau persoalannya itu misalnya 2 dimensi, ada N, ada M, ya berarti ada N, ada M. Nanti O-nya misalnya ON kali M atau ON tambah M gitu. Pokoknya N-nya itu nunjukin persoalannya kayak gitu. Nah, worst case-nya 20 ada di mana? Worst case-nya 20 ada di paling terakhir. Jadi pas kita nyari di 0 nggak ada, di 1 nggak ada, di 2. Ketemunya di 8. Berarti ketemunya di N. Nah, berarti time complexity-nya adalah ON. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ada 2 lagi, yaitu TN. Kadang-kadang ada buku yang pakainya TN, ada buku yang pakainya theta N, kayak gitu. Tergantung kiblatnya ke buku apa, kayak gitu. Tapi aku lebih suka TN sih, lebih enak aja ngelihatnya gitu. Satu lagi omega N. Omega N ini upper bound, TN itu tight bound, jadi bound-nya dia sebenarnya seberapa kayak gitu. Jadi kalau TN ini nilainya bisa kayak N kuadrat plus N. Itu sebenarnya O N kuadrat. Ininya omeganya omega N kayak gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang namanya best case, average case, worst case gitu. Di best case, average case, worst case itu bentuknya itu adalah kita ngelihat kondisinya yang paling bagus tuh saat dia di mana? Contoh, misalnya size-nya 8 kayak gitu. Terus kita mau nyari 12 gitu. Pas kita nyoba di pertama, itu langsung ketemu. Nah, itu namanya best case, when we search for the element at A0. Jadi yang kita search kebetulan ada di pertama. Comparison-nya berapa? Sekali. Worst case-nya adalah di 8. Gitu. Makanya tadi ini kata-katanya worst case. Gitu. Jadi worst case-nya tuh di berapa sih? Kayak gitu. Di worst case-nya tentu saja di N gitu. Kalau nyari nilai gitu. Average case adalah penjumlahan dari semua, ini yang secara matematisnya ya, penjumlahan dari semua kemungkinan dibagi jumlah kemungkinannya kayak gitu. Secara matematis gitu. Nah, buat interview itu, biarpun kadang-kadang kita nggak bisa ningkatin time complexity-nya, jadi misalnya kita bikinnya ON kuadrat kayak gitu. Jadi kita bikinnya itu harus ngelakuin, kalau ini ada 8, harus ngelakuin 64 perbandingan kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Selama kita bisa naikin, jadi misalnya average case-nya lebih bagus nih kalau kita ngedit ini. Itu jadi poin plus biasanya buat kandidat kayak gitu. Kalau misalnya dia bisa naikin time complexity-nya, itu poin lebih plus lagi kayak gitu. Karena itu udah menuju ke jawaban yang benar. Review dikit yang tadi ini berarti karena kita 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, itu O-nya itu time complexity-nya adalah ON kuadrat. Karena di dalam iterasi ada iterasi. Kalau pakai T-nya itu berarti TN plus N-1 plus N-2 dan seterusnya. Berarti TN kuadrat minus N ya kayaknya. N kuadrat minus N per 2 atau N kuadrat minus N kayak gitu. Itu T-nya, omeganya itu bisa omega N kayak gitu. Tapi intinya
di sini apanya namanya O-nya itu ON kuadrat. Yang kita pakai biasanya O ya. Sedangkan ini O-nya itu ON gitu. Pasti lebih cepat daripada ON kuadrat. Jadi kalau array-nya ada 1000 gitu, ini bisa melaksanakan dalam waktu 1000, yang tadi 1.000.000. Jadi bisa 1000 kali lebih cepat kalau array-nya 1000. Kalau array-nya 1.000.000 gimana? Ya ini bisa 1.000.000 kali lebih cepat kayak gitu. Makanya itu gunanya pemahaman tentang time complexity. Dari sini boleh di-share dulu polling yang di tengah kelas ya, maaf. Nah, ini polling seru-seru aja, boleh diisi ya. Nanti aku bahas sedikit. Dua menit. Udah berapa nih yang isi? Kalau nggak tahu jawabannya nggak apa-apa ya, maksudnya santai aja gitu. Kalau misalnya bingungin nih pertanyaannya, bilang aja di chat gitu. Tapi ada opsi others kok. Jadi kalau bingung isi aja others gitu. Ini berapa sih? 44 ya? Kayaknya coding rooms-nya nggak cukup deh. Cuma cukup 30 kayaknya. Nggak apa-apa lah, nanti kita lihat berapa yang join kayak gitu. Kalau yang telat join ya udah kayak gitu. Aku ada backup sih. Kalau yang teman-teman telat join coding rooms gitu, aku nanti ada backup gitu. Udah kali ya? Boleh di-share kali hasil pollingnya. Cuma 3 kok dan nggak ngitung gitu. Oke. Wah, aku kira nomor 1 yang disuruh bikin sorting bakal banyak pakai aja fungsi bawaan. Sebenarnya itu hati-hati ya kalau teman-teman sorting suka pakai fungsi bawaan, di live coding suka ditanya itu fungsi bawaannya pakai sort apa kayak gitu. Apalagi kalau pakai Python gitu, itu pakai tim sort itu agak aneh gitu. Aku pakai Python soalnya, jadi aku tahu gitu, terpaksa tahu gitu. Nomor 2, akses elemen, misalnya elemen ke K gitu. Time complexity-nya kebanyakan ON ya jawabnya. Itu nomor 2 jawaban harusnya tuh O1. Ini ada yang jawab nggak ada yang benar. Kalau emang nggak ada yang benar boleh tulis di chat ya. Maksudnya barangkali juga aku salah sih. Harusnya O1 kalau ngakses elemen array gitu. Jadi ngakses elemen ke 100, array-nya misalnya 1.000.000 ukurannya. Ngakses elemen 100 ya waktunya bakal sama ngakses elemen ke 1.000.000 kayak gitu. Jadi ngakses elemen yang kelihatannya jauh sama dekat sama, karena sama-sama kita punya alamatnya kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, basicnya adalah kalau fungsi di dalamnya itu membesarnya makin cepat, itu tuh makin makin lama untuk dieksekut gitu. Jadi ini jawabannya banyak yang jawab permutation problem gitu, dan itu memang jawaban yang benar. Terus traveling salesperson problem itu memang yang kedua tertinggi dari jawabannya juga. Maksudnya itu jawabannya secara jawaban itu yang kedua terlama kayak gitu. Untuk NN yang ini adalah TSP itu lama juga kayak gitu, tapi lebih lama permutation. Quick sort tentu saja cepat, namanya aja quick kayak gitu. Tapi belum tentu kayak gitu ya sebenarnya. Oke, next mungkin ini nggak terlalu lama ya. Follow up question-nya itu bisa explain the code.
Yang kedua time complexity, nanya time complexity-nya apa. Terus kenapa matters gitu time complexity? Kenapa nggak space complexity? Nah itu juga bagus tuh kalau bisa ngerti kayak gitu. Jadi ada misalnya sorting namanya bucket sort, itu time complexity-nya itu average case-nya itu lebih bagus daripada let's say quick sort kayak gitu. Tapi kadang-kadang lebih matters time daripada space karena time itu biasanya lebih mahal kayak gitu. Yang satu tadi jawabannya apa? Tadi satu itu pertanyaannya yang array ya pertanyaannya. Aku lupa sendiri pertanyaan apa. Bentar, aku cek dulu. Yang satu itu pertanyaannya adalah yang satu itu bukan, yang sorting algo itu kan cuma polling doang. Jadi jawabannya terserah teman-teman suka pakai apa. Cuma hati-hati buat yang pakai jawabannya pakai fungsi bawaan aja gitu. Itu hati-hati karena bakal ditanya fungsi bawaan itu melakukan apa kayak gitu. Itu ya nomor satu cuma polling aja sih gitu. Kalau aku sih paling suka bubble sort karena paling pendek codingnya gitu. Lanjut ya, time complexity juga penting gimana cara improve-nya. Kadang-kadang ada kandidat yang, wah aku nggak bisa nih ngodingnya, tapi aku kebayang nih cara improve-nya gini gitu. Itu nggak apa-apa, karena lama gitu. Terus terakhir, edited version. Jadi problemnya sama, tapi ditingkatin kayak gitu. Jadi problemnya diedit. Contohnya misalnya yang tadi soal print pairs, bisa nggak dia ngeprint tapi bukan pairs, tapi 3 gitu. Jadi 3 yang kalau dijumlahin sum kayak gitu. Itu contoh ya. Contoh aja. Buat kandidat, yang perlu ini buat interviewer juga ya. Menurutku basicnya harusnya kayak gini. Buat junior level itu harus bisa implement minimal yang brute force. Bisa nge-explain kodenya ngapain. Terus ngejelasin kenapa it's not the best gitu. Minimal banget ini ya. Ini minimalnya ya gitu. Terus bisa punya idea cara improve-nya gimana, biarpun dia nggak bisa nge-coding improve-nya kayak gitu. Terus buat mid-level, itu harus bisa implement improve solution. Minimal banget bisa implement kalau kita ngasih hint kayak gitu. Terus bisa explain improve code-nya apa kayak gitu. Terus tahu best way-nya tuh gimana. Jadi ini bukan bisa implement ya, tapi tahu best way-nya gimana. Dan punya idea kalau kita perlu reuse kodenya gimana kayak gitu. Kalau udah di atasnya mid ya, senior level dan seterusnya, itu biasanya technical assessment-nya itu udah nggak terlalu nilai yang ini. Nanti nilainya lebih ke sistem desain. Oke, kita masuk ke simulation. Aku stop share dulu, nanti bakal di-share screen untuk coding rooms-nya kayak gitu. Oke, semuanya ini aku udah lihat udah ada belasan orang yang masuk ke question ya. Semuanya caranya gini ya. Masuk ke live, terserah live yang mana. Urutin aja mau 1 2 3 4. Nanti aku kasih akses untuk nulis di situ kayak gitu. Isi nama programming language question, terus kodenya taruh aja di bawahnya kayak gitu. Aku bisa sambil lihat. Oke, dari yang satu ini untung-untungan ya. Mana nih? Nah ini. Bisa on mic? Nggak bisa. Udah bener nih jawabannya. Tapi harus didiskus ya. Udah nggak apa-apa. Aku coba cari lagi ya. Cari orang lagi. Atau kalau ada yang mau didiskus, langsung ngomong aja. Aku dong mau gitu. Ini ya. Ini apa nih? Ada IDX-nya. Kayaknya bener nih. Merge sorted. Merge sorted. Hah? Inline 15. Mana sih? Aku salah ini. Ini yang di return apa sih? Oh, index out of range. Ada yang salah kayaknya nih. Yang lain, adakah yang works dan bisa? Di ini aku lihat coding rooms ya. Ini belum ngerjain. Nah, ini udah nih. Belum ya. Belum beres. Oke, buka. Share with me.
Oh, cuma 2. Ini belum ngerjain, ini bener kan nih di sini? Oke, bener. Ini oh ini belum selesai ya? Atau ini udah selesai? Yang Diki Atal, maaf, bisa on mic? Wah, wired in semua nih kayaknya nih. Istilahnya ini wired in. Nah, ini PHP nih. Aku coba. Coba ya, ini yang paling atas nih. Aku mau minimal 1 dong diiniin. Dibahas PHP. PHP. Ah, iya. Run. Parse error. Apa nih? Aku yang salah ya? Line 23. Expectant. Titik koma or koma. Oh, ini ya. Ini kah? Ini kah? Harusnya nggak berubah sih kalau masukin ke ini. Oke. Aku coba yang lain ya. Aku nyoba satu-satu nih TS. Aku coba TS. TS. Satu, 2, 3, 4, 7, 7. Nah, ini benar nih. Boleh ke DP. DP ini mau anonim atau mau on mic DP yang ngerjain TypeScript? Ini nggak ada orang ya? Halo, Iya, iya. Itu siapa? Danang Yang siapa nih. ini? Oh, ini Danang. Danang. Danang temen gue ya? Iya. Oke, oke. Oke. Tadi mana sih soalnya? Eh Coba ya kita explore. Ini caranya di merge ya. Di merge sebentar. Eh oh, digabung terus di sort ya. Oke, oke, oke. Eh Mungkin aku langsung tanya kalau misalnya ngerjainnya kayak gini, time complexity-nya berapa? Eh, jadi kalau nggak salah bawaan metode sort untuk array di JavaScript atau TypeScript itu kalau nggak salah dia pakai merge sort. Jadi harusnya time complexity-nya O n log n deh kalau nggak salah. Iya, iya. Betul, betul. Gitu. Itunya betul. Lanjut. Berarti ini Ya, time complexity-nya n log n berarti. N-nya apa itu? Kalau N log N. N-nya itu adalah eh panjang array-nya. Panjang panjang total elemennya ya. Iya. Oke, oke. Dari cara ini kira-kira ada cara yang lebih bagus nggak? Atau maksudnya ini terbagus atau kepikiran nggak cara yang lebih bagus? eh ini kan eh, cara yang kepikiran pertama kali ya, yang paling cepat dan paling mudah ditulis. Tapi kayaknya ini bisa dibuat. Aku kepikiran cara kedua, tapi pakai 2 pointer gitu. 2 pointer. Jadi pointer pertama untuk array 1, satu lagi untuk array kedua. Jadi dia ngebandingin nilai antara eh, elemen di array 1 sama array 2, mana yang lebih besar ditaruh duluan di array yang baru gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti dia jadinya time complexity-nya malah n kuadrat. Aku nangkepnya. Berarti nggak lebih bagus dong kalau Iya, gitu. berarti nggak lebih bagus. Nah, Sebenarnya arahnya benar. Pakai 2 ini ya, 2 tanda ya, 2 indeks gitu. Ada yang satu di sini gitu di R1, ya. misalnya di sini sama di sini terus dibandingin gitu kan. Nah, kalau misalnya ini lebih kecil, harusnya masukin ini gitu kan. Iya, betul. Terus habis itu next nih. Oh, Cek berarti ini sama ini gitu kan. iya, betul.
Bisa Nah, ini tanpa time dua loop complexity-nya ya. lebih bagus. Jadi apa harusnya? Berarti bisa tanpa ini ya. Mungkin dibuat satu loop aja berarti ya, tapi pakai 2 pointer. Jadi kalau Betul. misalkan pointer 1 dibandingin sama pointer 2, pointer 1 nempelnya ke array 1, pointer 2 nempelnya ke array 2. Mana yang misalkan lebih kecil, maka dia disimpan di array baru. Terus nanti pointer yang lebih apa namanya nilainya lebih kecil bakal nambah gitu ya ke elemen selanjutnya gitu. Jadi Oke. mungkin kayak gitu sih. Nanti akan jadi pointer yang 2 nanti jalan. Kalau misalkan pointer 1 lebih kecil, nanti pointer 1 jalan gitu, ganti-gantian gitu. Jadi mungkin kalau kayak gitu time complexity-nya berarti bisa jadi jumlah dari kedua panjang array tersebut sih. Iya, iya. Jadi ON gitu ya. Kalau Iya. N itu jumlahnya. Oke, oke. Lebih bagus daripada ON log N. Oke, nice, nice. Jadi gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau lebih ada waktu lagi, dicoba kerjain. Bisa nggak ngerjain kayak gitu gitu. Oke, Aku dicoba. coba stop share dikit. Ini gambarannya ya. Kayaknya kalau dari pemrograman agak ribet. Gambarannya yang tadi dibahas adalah caranya kurang lebih seperti ini. Ini dari Gigs for Gigs ya, sebentar. Nah, ini ada 2 array gitu. Dicek elemen I, ada 2 ininya, ada 2 indeksnya, I sama J. 5 sama 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4, yang dimasukin 4. Ini geser, 7 sama 5 lebih kecil 5. Gitu, geser, dan seterusnya kayak gitu. Paling yang kadang-kadang kandidat suka salah adalah di akhir, pas salah satu habis, ini kan edge cases nih, salah satu habis. Nah, ini yang lainnya itu harus dimasukin lagi gitu. Kadang-kadang suka lupa ngopi sisa elemen array-nya di array yang sisa itu ke dalam hasilnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ininya benar, cuma part ininya suka salah kayak gitu. Itu aja sih paling buat simulasi hari ini kayak gitu. Yang lain bisa boleh coba implementasi ini kalau yang belum. Kalau yang sudah implementasinya sampai sini udah bagus berarti aku lanjut ini dikit, materinya dikit, sebentar. Ini ya. BTW ini let's and go ya. Makanya ini aku nulis let's go kayak gitu. Mungkin pada tidak menangkap maknanya. Oke, lanjut. Buat interviewer, bikin question yang scaffolding itu lebih bagus. Jadi yang kayak naik tangga, misalnya cari find max gitu. Itu kan gampang kayak gitu. Mungkin semua pasti bisa gitu. Cari maksimum, nilai maksimum di array. Coba find second max gitu. Kalau dia bisa juga, coba find maksimum ke K kayak gitu. K-nya inputan lagi kayak gitu. Gitu, terus lanjut. Misalnya soalnya is palindrom, soal yang tadi aku kasih buat oleh-oleh. Nah, ini bisa dirubah jadi into binary karena menggunakan konsep yang sama. Atau print to sum, itu yang tadi, soal yang tadi print pairs, aku ganti namanya ya. Terus jadi print three sum kayak gitu. Bisa juga print for sum dan seterusnya kayak gitu. Ini ngelatih untuk bisa nggak melakukan encapsulation, menerapkan encapsulation dalam live coding kayak gitu. Jangan lupa untuk drilling ya. Menurutku sih sebenarnya sebaiknya interviewer juga harus drilling karena kadang-kadang dapat inspirasi soal dari ngedrill kayak gitu. Bisa dari LeetCode atau HackerRank. Dulu aku naruh HackerRank itu di pertama, LeetCode kedua, tapi sekarang LeetCode pertama karena HackerRank udah mulai dimonetisasi gitu. Terus boleh belajar di FreeCodeCamp, itu ada bagian coding interview prep atau di Gigs for Gigs gitu. Aku sih paling suka LeetCode sama Gigs for Gigs gitu. Terus challenge yourself with follow up question. Jangan lupa kalau kita harus paham dalamnya kayak gitu. Kalau misalnya soalnya kayak gini, kira-kira pertanyaan follow up-nya kayak apa? Bonus poin ya kalau misalnya junior ataupun mid ya bisa nerapin clean code dalam programnya atau pakai unit test kayak gitu. Jadi masukin test case yang mana nggak perlu pakai driver kayak gitu. Terus improve codingannya untuk average case-nya lebih baik kayak gitu. Itu bonus poin juga karena dia nggak ngubah kompleksitinya, tapi average case-nya minimal lebih baik. Oke, dari aku cukup sekian. Let's connect. Ini LinkedIn dan Telegram. Terima kasih. Aku kembalikan ke Mbak Sawitri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dias. Wow, gimana nih teman-teman? Sudah apa namanya? Sampai mana gitu
coding interviewnya tadi sama Mas Dias. Kata Mas Hanif, larilah mimpi-mimpiku. Oh, ini ya tadi menanggapi yang let's and go tadi ya. Oke deh, Mas Dias dan teman-teman, kita dari sesi tanya jawab ya. Nah, banyaknya pertanyaan mungkin akan kita pilih beberapa aja, nanti akan dibantu sama dijawab sama Mas Dias gitu. Oke, kita akan menjawab yang relate aja dari yang pertama. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari untuk yang front-end engineer ini, Mas Dias. Apakah yang data struktur, algoritma, dan time complexity penting untuk front-end engineer, Mas Dias? Iya, jawabanku kalau ditanya penting atau enggak, tentu saja penting. Tapi itu pasti bisa dibilang less urgent daripada back-end engineer. Itu benar gitu. Jadi aku nggak bisa benar-benar bilang, wah ini penting banget kayak gitu. Ya, benar-benar ini memang less urgent untuk front-end engineer. Tapi buat performance segala macam itu tuh konsep yang perlu dipahami juga. Jadi buat front-end engineer mempelajari hal-hal kayak tadi itu penting juga dan masih kok diterapkan soal-soal yang seperti itu untuk ngetes front-end engineer kayak gitu. Ini langsung bawahnya aja atau gimana? Ya, langsung bawahnya. Baik, Mas Dias. Desain pattern sama pentingnya dengan data structure, algoritma, dan big O notation. Itu level berikutnya ya. Jadi kalau misalnya udah bisa data structure, algoritma, big O, boleh lanjut ke desain pattern. Tapi kalau desain pattern jago, tapi nggak jago data structure, itu ntar malah kenanya di ini pertama, di apa namanya, seleksi pertama kayak gitu. Jadi sayang aja gitu, desain patternnya jago, tapi data structure dan algoritmnya nggak jago kayak gitu. Kalau live apakah jadi nilai minus jika nge-google hal dasar? Enggak, minta izin aja sama interviewernya kayak gitu. Karena biasanya sintaksis itu boleh di Google kayak gitu. Tapi kalau jawaban tidak boleh. Jadi jangan nyari jawaban cara nuker variabel tanpa variabel baru. Nah itu kan nyari jawabannya. Tapi kalau sintaksis gimana apa namanya ngakses array kayak gitu atau gimana bikin hash map di Python gitu boleh. Jadi nggak jadi minus kok kalau sintaksis. Apa aja algoritma-algoritma standar yang seharusnya udah diketahui dalam tiap level programmer, junior, middle, senior. Beda level, beda algoritma standar. Paling yang paling banget ini skema-skema yang perlu itu adalah sorting, searching, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya tes-tes yang kayak live coding, memang algoritma-algoritma gitu yang penting. Jadi kalau aku sih fokusnya biasanya nge-breakdown-nya nggak dari skemanya kayak gitu, tapi nge-breakdown-nya dari data structure-nya. Ini kalau aku ya kayak gitu. Data structure array biasanya ada searching, biasanya ada sorting kayak gitu. Data structure queue biasanya ada apa namanya, nambahin ke queue, add queue kayak gitu. Biasanya ada ngebuang dari queue gitu. Data structure stack biasanya ada push, biasanya ada pop kayak gitu. Yang kayak gitu-gitunya aku sukanya nge-breakdown-nya taksonominya dari data structure daripada dari skematik kayak gitu, karena ada memang bisa ya ada skematik yang sama untuk data structure yang berbeda, itu memang ada, cuma lebih enak biasanya belajarnya dari taksonominya dari data structure gitu. Jadi string misalnya yang sering-sering keluar itu harus bisa nge-reverse kayak gitu, atau minimal banget bisa ngakses lah char kesekian itu apa kayak gitu. Lanjut, kesimpulan untuk jadi programmer yang matang harus ngerti data structure, algoritma, dan big O notation. Beneran programmer. Ini pertanyaan menarik nih. Ini kalau kata aku sih iya kayak gitu. Dan aku pribadi nggak apa ya, better orang yang bisa itu, tapi misalnya belum terlalu bisa toolsnya daripada kebalikan kayak gitu. Misalnya ada orang nih ngerti banget tools yang bakal kita pakai. Misalnya dia ngerti banget aku lagi pakainya misalnya Express kayak gitu. Dia ngerti banget bikin API di Express, tapi nggak bisa data structure, algoritma big O kayak gitu. Nggak ngerti time complexity. Aku lebih milih yang ngerti itu tapi belum bisa pakai toolsnya atau belum bisa pakai frameworknya kayak gitu. Kalau aku pribadi gitu, tapi itu debatable sih. Terus lanjut. Ini kan untuk software engineer. Kalau untuk sistem engineer, karena aku ininya backend engineer, jadi aku tidak bisa jawab. Mohon maaf nih, Anon yang menanyakan sistem engineer kayak gitu. Mohon maaf ya. Jadi aku nggak pernah nge-interview sistem engineer, nggak pernah juga apply gitu.
5 pertanyaan algoritma yang sering muncul. Ini nggak bisa sih sebenarnya. Biasanya paling tadi aku bilang ya, data structure-nya yang sering muncul string array. Kalau mau di expand array paling queue sama stack, yang paling sering muncul hash map. Kalau tree, database yang kayak tree, database yang kayak graph gitu, data structure yang kayak tree, graph, dan lain-lain biasanya bentuknya take home kayak gitu. Kalau live coding nggak bakal disuruh tree. Mungkin aja sih, cuma kayaknya agak sulit gitu untuk ngetesnya. Aku pribadi belum pernah nyoba ngetes pakai data structure yang ribet kayak gitu. Oke, terus apa yang bikin programmer India lebih mendunia daripada programmer Indonesia selain faktor bahasa? Ini aku nggak bisa jawab secara data, tapi aku bisa jawab ngasih opini kayak gitu. Pertama, rate mereka harganya lebih gila-gilaan. Aku ngelihat di freelancer, Upwork dan lain-lain. Aku nggak pernah menang bidding karena ada yang ngasih rate rendah. Biasanya dari India, tapi nggak selalu India sih. Ada orang lain yang suka ngasih rate rendah. Jadi dia somehow, aku nggak tahu kenapa bisa rate-nya rendah. Salah satunya itu kayak gitu. Terus mereka jago bahasa Inggris kayak gitu. Orang Indonesia silakan lihat ininya, persentasenya orang India tuh lebih jago. Tapi ya, sekali lagi itu bukan datanya ya. Aku nggak tahu datanya kayak gimana. Tes untuk anak front end biasanya, iya, logic tadi basicnya untuk software engineer semuanya sama kayak gitu. Untuk anak front end mungkin nanti ditanyanya mungkin ada part-part front end ya. Tapi karena aku base-nya back end gitu, nggak bisa jawab lebih dalam tentang hal ini. Kok bisa ada kepikiran gitu, dasarnya apa? Apakah ada algonya atau riset nyoba-nyoba cara cepatnya? Kalau kepikiran atau enggak, itu kalau aku bisa jawabnya paling dari drilling sih kayak gitu. Sama kayak kepikiran enggak ngerjain soal matematika ini gitu. Atau kepikiran enggak bikin esai bahasa Inggris topiknya ini gitu. Ya itu dari drilling. Kalau sering bikin esai, ya bikin esai bahasa Inggris bakal cepat gitu. Kalau sering ngerjain live coding, ngerjain kepikiran caranya lebih cepat, karena kita harus biasa transfer learning gitu. AI aja bisa transfer learning. Kita paham satu hal kayak gitu, untuk hal lain kadang-kadang bisa dipakai hal tersebut gitu. Satu lagi ya paling ya, cara mengatasi gugup ketika dikasih problem untuk di solving. Nah, kalau caraku drilling. Tadi drilling aku poin pertama adalah ya coba apply kayak gitu. Ini buat yang kandidat ya kayak gitu. Kalau buat interviewer aku nggak tahu cara ngatasi gugup. Harusnya nggak gugup sih orang kita yang ngetes kayak gitu. Tapi buat kandidat sering-sering apply aja. Ini agak jahat sih. Tapi menurutku kalau misalnya cuma mau tes kita nge-apply kayak gitu, nggak apa-apa buat training ground kayak gitu. Agak jahat sih sebenarnya cara kayak gitu. Tapi aku sering menggunakan cara itu gitu. Apply aja mau latihan live codingnya kayak gitu. Gitu. Dari aku itu aja. Yang lain nggak bisa dijawab, mohon maaf. Aku share Telegram kalau misalnya ada yang mau reach out. Oke, guys, terima kasih banyak atas partisipasinya, dan kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Dias yang telah memberikan materi ya untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat ya untuk live codingnya ini, dan ini tentu akan membantu teman-teman untuk persiapan mungkin yang buat kandidat, buat coding interview, mungkin yang buat tech lead untuk cari timnya gitu. Oke deh, kalau misal kalian ada ide topik materi yang ingin dibahas ya, bisa banget melalui feedback tadi. Dan kita akan ketemu lagi ya teman-teman di next session bersama Alchemy by Altera Academy minggu depan gitu. So aku mewakili Altera Academy mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Dias, dan juga aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah masih berpartisipasi pada malam hari ini gitu. Saya pamit undur diri, ada Kak Sandra dan juga Kak Salsa di balik layar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Thank you Mas Dias. Thank you Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih ya sudah berpartisipasi.